warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Marlinda Hamrat HM dengan NIM 2104404502014. Saya akan menjelaskan tentang PowerPoint saya, yaitu yang pertama, konsep umum komunikasi. Para ahli menyebutkan bahwa lebih dari 80% alokasi waktu individu dalam satu hari dilakukan dengan berkomunikasi. Maulana dan Gulmelar tahun 2013, yang dimana artinya komunikasi merupakan salah satu kebutuhan dasar individu yang diperolehnya melalui interaksi dalam lingkungan. Komunikasi menjembatani informasi dari individu ke individu lain atau kelompok. Komunikasi merupakan penyampaian pesan dari seorang individu ke individu atau kelompok lain. Proses tersebut berupa penyampaian energi dari alat-alat indera ke otak. Proses tersebut melibatkan beberapa peristiwa, yaitu peristiwa penerimaan dan pengolahan informasi saling mempengaruhi di antara berbagai sistem dalam diri organisme dan di antara organisme. Dasar-dasar filsafat komunikasi. Pendidikan tentang komunikasi sangat penting sebagai dasar filsafat menurut Halsep tahun 1998. Beberapa alasan untuk pernyataan tersebut yaitu: yang pertama, filsafat dan komunikasi berbagi prinsip-prinsip dasar. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar filsafat berbagi dengan pendidikan sehingga merupakan dasar yang mau tidak mau bersifat mutlak, berlaku untuk pendidikan kapanpun dan dimanapun itu. Dan yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip komunikasi merupakan substansif serta regulatif berbagai pendidikan. Komunikasi menopang dan mengembangkan kebebasan, pengetahuan, serta tujuan dan konsultatif yang bersifat memfasilitasi pelaku, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Beberapa fungsi umum komunikasi yaitu: yang pertama terkait dengan fungsi informatif, kedua edukatif, ketiga persuasif, dan yang terakhir rekreatif menurut Yusuf tahun 1989. Fungsi informatif mengacu pada pemberian keterangan data atau fakta-fakta yang berguna dalam segala aspek kehidupan manusia. Di samping itu, komunikasi juga berfungsi dalam pendidikan masyarakat dalam mencapai kedewasaan. Secara persuasif, komunikasi berfungsi sebagai alat untuk membujuk orang lain agar berperilaku sesuai dengan kehendak yang diinginkan komunikator. Sedangkan fungsi hiburan yang dimaksud yaitu bahwa dengan komunikasi memungkinkan bahwa individu menghibur diri individu lain. Komunikasi sebagai modal dasar hubungan interpersonal. Komunikasi merupakan hal esensial, berpengaruh bahkan seringkali jadi faktor penentu dalam suatu kehidupan manusia. Komunikasi merupakan dasar dari eksistensi suatu masyarakat dan menentukan struktur masyarakat tersebut. Susanto dan Astrid tahun 1976. Komunikasi merupakan mekanisme ataupun alat dalam pengoperasian rangsangan dalam masyarakat. Dengan mekanisme komunikasi, individu dapat memberitahukan dan menyebarkan apa yang dirasakan dan apa yang diinginkannya terhadap individu lain. Tubbs and Moose, Rahmat tahun 2000, Maulana dan Gulmelar tahun 2013 menyatakan bahwa komunikasi yang efektif ditandai dengan 5 hal, yaitu: yang pertama, penerimaan yang cermat, yang kedua, kesenangan, hubungan yang hangat, akrab, dan menyenangkan, yang ketiga, mempengaruhi bersifat persuasif, yang keempat, hubungan yang makin baik, dan yang kelima, tindakan melahirkan tindakan yang dikehendaki.